Teman-teman, ini adalah kontrakan Sri Utami atau Uut, sahabat lama saya dan kawan seperjuangan di masa lalu. Dia seorang buruh yang bekerja di sebuah pabrik garmen, yang kemarin sudah bercerita bagaimana kehidupan buruh di masa sekarang tidak lebih baik dari masa-masa rezim sebelumnya. Seperti ini keadaan kontrakan Uut. Ini seperti ini kondisinya. Ini adalah dapurnya. Kita menuju dapur. Uut, di manakah Uut berada? Di kamar mandi. Uut berada di kamar mandi. Nah, seperti ini keadaannya. Ini adalah bagian depan di mana makcik meletakkan barang-barang makcik. Dan hari ini kami akan pergi ke lokasi pabrik dan permukiman buruh, tempat banyak buruh-buruh Great River tinggal dulu. Jadi kami akan melakukan semacam napak tilas dan bercerita. Lalu kami akan mengunjungi seorang teman yang berada di Bogor, yang dia juga adalah sahabat lama kami dan juga teman seperjuangan di masa lalu. Dia dulu berjuang di sektor kaum miskin perkotaan. Nanti akan kita lihat dan kita kunjungi teman kami ini. Kita sudah sampai di depan kontrakan. Ya, dulu kamar saya di pojok sini. Cerita dulu Kamar saya dulu di pojok sini, tapi sepertinya sudah dirubah. Sudah dirubah. Dan Mbak Tum kamarnya sebelah sana. Itu, iya, sebelah kiri. Ya, ini sudah jadi rumah. Sudah jadi rumah. Nah, dulu kamarnya di sini. Saya di pojok di sini. Dan sini kamar Mbak Tum. Iya, Mbak Tum di sini. Iya, karya guru GRI Mbak Tum. Iya. Sudah jadi rumah ini? Ini sudah jadi rumah? Iya, iya sudah berubah. Tapi kontrakan itu sepertinya nggak berubah ya? Masih tetap kontrakan itu berarti. Soalnya kamarnya berjejer-jejer. Iya. Kita masih terus berjalan menuju lorong permukiman depan pabrik GRI. Terima kasih, Bu. Teman-teman, kita sudah menuju jalan raya untuk menuju ke depan PT GRI. Ini adalah Jalan Raya Bogor.
Teman-teman, ini adalah Jalan Raya Bogor dan kita berada di seberang gedung ataupun bangunan pabrik PT GRI atau PT Great River yang sudah berubah menjadi Indogrosir. Teman-teman, saya berada di pinggir Jalan Raya Bogor dan di belakang saya adalah PT Indogrosir yang dulu merupakan gedung ataupun bangunan pabrik PT Great River. Pada tahun 1995, dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni 1995, ribuan buruh PT Great River melakukan pemogokan total. Pada hari pertama, yaitu tanggal 18 Juni 1995, pemogokan terjadi di depan pabrik. Kemudian pada tanggal 19 Juni, buruh-buruh PT Great River dibantu oleh teman-teman mahasiswa dan juga para aktivis Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PBBI dan teman-teman mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi bersama-sama melakukan mobilisasi ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Diperkirakan sekitar 5.000 buruh ikut serta di dalam mobilisasi tersebut menuju gedung DPR RI, dan rute-rutenya disebarkan melalui selebaran kecil sehingga mereka dapat mandiri untuk melalui rute mana saja dengan kendaraan umum untuk sampai di DPR RI. Lalu ribuan buruh ini pun kemudian diterima di dalam gedung DPR RI, tepatnya memasuki gedung DPR RI dan memenuhi aula gedung DPR RI pada waktu itu untuk menuntutkan bebaskan Dita Sari, yaitu dia adalah ketua Serik PBBI yang sempat ditahan pada hari pemogokan pertama 18 Juni, dan sejumlah aktivis PBBI lainnya dan sejumlah buruh PT GRI yang ditahan. Tuntutannya adalah bebaskan Dita Sari, hanya satu tuntutan, dan kemudian Dita Sari memang dibebaskan segera. Dan tuntutan pemogokan PT GRI waktu itu adalah naikkan upah, turunkan harga, cabut 5 paket undang-undang politik, cabut dui fungsi ABRI, dan turunkan Soeharto. Dan salah satu tuntutan yang terkait dengan pabrik adalah juga turunkan jembatan, karena dulu di sini ada jembatan penyeberangan teman-teman yang sangat tinggi, dan buruh-buruh PT GRI yang mayoritas buruh-buruh perempuan itu mengeluh karena mereka harus naik jembatan yang begitu tinggi untuk dapat menyeberang dari sisi jalan ini menuju pabrik mereka yang sekarang sudah berubah menjadi PT Indogrosir. Pada sekitar tahun 2006 itu pemilik PT GRI yang bernama Sukanta Tanujaya, dia mendapatkan tuntutan ya dari Bank Mandiri untuk membayar sekian miliar rupiah yang dia pinjam untuk menalangi kerugian PT GRI. Nah, itu terjadi karena 5 orang komisaris membawa kabur uang perusahaan, termasuk menurut cerita mantan buruh PT GRI, termasuk juga uang yang talangan itu dibawa kabur. Karena PT GRI juga sahamnya dimiliki oleh sejumlah orang, dan salah seorang pemilik sahamnya pada waktu itu yang harus diverifikasi kembali antara lain Sri Hartati Murdaya, seorang pengusaha ya, dan beberapa orang lainnya.
PT GRI memproduksi pakaian dalam perempuan merek Triumph, Amo, dan juga kemeja-kemeja pria merek Choya, Savile Row. Sebelum perusahaan ini dinyatakan tutup, biasanya setiap tahun Miss Universe datang berkunjung ke PT GRI ataupun Great River, karena Triumph adalah salah satu sponsor pakaian yang digunakan oleh para finalis Miss Universe. Teman-teman, saya akan bercerita lebih lanjut nanti tentang kehidupan buruh dan perburuhan dan hal-hal lain bersama dengan teman saya Uut ataupun Sri Utami. Uut, nanti kita sebentar lagi akan ketemu dengan Friska untuk mendengarkan cerita-cerita dia tentang masa-masa yang udah lewat ketika bersama-sama melawan rezim Orde Baru ya. Dan dia dulu di sektor kaum miskin perkotaan. Tapi dari hasil perbincangan kita yang kemarin, aku merasa masih ada ya cerita Uut yang kurang, yaitu tentang sejarah keluarga ya, latar belakang keluarga, tentang misalnya keluarganya ayah ataupun keluarga ibu, terus tentang kakek-kakek, tentang para nenek. Mau nggak Uut berbagi cerita pada kita tentang itu? Atau bisa juga menceritakan seperti apa sih Gombong, yaitu tempat yang juga bersejarah ya sebetulnya terkait dengan masa kolonial dan mungkin perang di Ponorogo ataupun basisnya perlawanan Jenderal Sudirman. Terserah Uut mana yang mau diceritakan pertama kali, tentang Gombong itu sendiri, tempat kelahiran Uut, atau tentang sejarah keluarga. Kalau aku dari keluarga pedagang, dari kakek saya, kakek dari bapak itu pedagang, bapak saya juga pedagang. Kalau dari ibu saya, mungkin kakek dulu ada yang pedagang. Tapi kalau orang tua ibu saya sih sebelum menikah bapaknya sempat merantau ke Surabaya untuk bekerja, terus setelah menikah menetap di kampung. Terus kalau Gombong kota perdagangan ya menurut saya. Banyak dari etnis Chinese yang ada di Gombong, yang kebanyakan pemilik toko-toko besar yang ada di Gombong dari etnis Chinese itu. Kalau sejarah Gombong sendiri sih di Gombong ada markas Belanda, yaitu Benteng Van der Wijk yang didirikan pada tahun 1818. Itu sih. Masa kecil saya di Gombong biasa aja, sekolah SD, SMP, SMA. Karena kebetulan saya nggak kuliah, terus setelah lulus SMA saya merantau ke Bogor. Itu. Uut mau nggak bercerita tentang kakek yang udah sempat Uut pernah cerita sama aku dulu ya, bahwa kakek Uut dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang dia ikut berjuang juga dengan Jenderal Sudirman. Dan Jenderal Sudirman katanya dari Purwokerto atau yang nggak begitu jauh dari Gombong ya. Ya menurut cerita saudara, lupa sudah lama juga ceritanya, kakek dari bapak itu dulunya Laskar Sudirman. Mungkin dulu Sudirman kan berangkat gerilya mungkin dari mana itu. Cuman setahu saya dari daerah Purwokerto. Gombong itu nggak terlalu jauh dari Purwokerto. Jadi waktu masih mudanya mungkin pernah ikut sebagai Laskar Sudirman. Kalau itu dari pihak ayah. Iya. Kalau dari kakek dari pihak ibu, apa profesinya? Dan Uut juga pernah cerita dulu kepada saya, kakek juga pernah dicari-cari ya di masa G30S.
Iya, kalau kakek dari pihak ibu itu waktu mudanya sebelum menikah itu pernah merantau ke Surabaya, pernah bekerja di Surabaya. Terus setelah menikah menetap di Desa Jogomulyo namanya itu. Pada tahun 65 kebetulan kakek sudah jadi kepala desa atau lurah waktu itu. Dan saat kejadian tahun 65 itu ya sempet dicari-cari aparat karena dikira mungkin ikut keterlibatan G30S, tapi sebenarnya enggak. Mungkin karena saat itu kakek sebagai kepala desa dan pada saat itu termasuk salah satu orang yang terpelajar pada saat itu gitu mungkin. Jadi karena di Gombong sendiri kalau menurut cerita ibu saya ada ranting, cabang ranting, maksudnya saya nggak tahu ya itu ranting itu maksudnya cabang atau apa yang ada di Gombong gitu. Didirikan dari PKI yang ada di Gombong. Mungkin karena itu jadi beberapa orang yang dianggap terlibat dicari. Boleh nggak menceritakan masa kecil Uut dulu, yang Uut sempat dulu banget cerita di sana banyak orang-orang Belanda ya, banyak orang-orang keturunan Belanda. Bagaimana interaksi Uut di kota itu, dan Gombong aku kan belum pernah datang ke Gombong, tapi dari cerita Uut di sana berarti orang-orangnya multi etnis, ada pedagang-pedagang dari Chinese ya, yang mungkin kemudian menjadi orang Indonesia ya, menjadi yang disebut dengan orang Tionghoa sekarang ini ya. Nah, kemudian juga ada hubungan dengan misalnya orang-orang Belanda yang Uut pernah cerita masa kecil Uut melihat anak kecil mungkin orang Belanda ya. Nah, itu kan sangat menarik, sebuah kota yang di sana itu ada bermacam budaya, etnis, dan satu sama lain itu hubungannya cukup harmonis. Bisa nggak? Iya, kalau di Gombong memang banyak orang keturunan Belanda. Mungkin karena dulu ada markas tentara Belanda itu ya, jadi Belanda yang ketinggalan itu mungkin. Iya. Jadi banyak emang. Jadi seperti ada saudara sepupu bapak saya menikah dengan orang Belanda ada. Tapi sekarang sudah meninggal sih. Terus ada ya pernah waktu saya ke kota Gombong dengan bapak ke dokter gigi, di sebelah rumah dokter gigi itu ada rumahnya orang Belanda gitu yang punya anak kecil seusia saya juga gitu. Tapi kita nggak pernah interaksi, nggak, cuman saling lihat-lihatan gitu aja. Lihatan dari jendela maksudnya? Dari halaman. Jadi saya nunggu klinik giginya buka, dia sedang main di teras gitu. Jadi saya nggak interaksi, cuman ngelihat sesama anak kecil aja. Uut di Gombong itu ada nggak sih misalnya peristiwa-peristiwa yang mencekam atau apa di masa lalu, atau kotanya relatif tenang yang Uut ingat pada waktu Uut masa kecil, remaja, sampai meninggalkan Gombong ke sini, ke Depok, ke Bogor? Seperti apa sih, tenangkah atau kadang-kadang ada gejolak atau peristiwa apa? Tenang sih, nggak pernah ada gejolak apa-apa. Kota Gombong ya biasa aja, hanya ya banyak itu aja. Nggak ada sih, sepertinya nggak ada. Nggak ada. Uut kan dari keluarga Islam ya, berlatar belakang Islam. Kemudian bagaimana sih interaksi keluarga Uut yang Islam ini dengan misalnya agama-agama lain, ataupun interaksi antar masyarakat berbeda agama di Gombong itu relatif tenang ya, nggak ada misalnya peristiwa-peristiwa yang konflik antar mereka? Bagaimana Uut bisa menceritakan nggak kehidupan antar orang-orang yang berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama di Gombong?
nggak pernah ada konflik antar etnis atau antar agama, nggak ada sih. Walaupun di Gombong juga ada gereja Katolik yang besar, ada gereja Kristen Jawa atau ada nggak pernah ada konflik. Jadi cukup toleransinya tinggi lah, nggak ada. Chinese banyak, bahkan di kampung punya tetangga yang Chinese, nggak pernah ada konflik apa-apa, tenang aja ya. Oke. Uut kan berasal dari sebuah kota yang tenang, yang antar warga mereka harmonis hubungannya. Ketika Uut pindah keluar kota Uut melihat apakah ketenangan itu masih berlanjut misalnya di Bogor, antar warga di Bogor atau di Depok, setidaknya di tempat ataupun di kawasan di mana Uut tinggal, apakah juga seperti yang Uut lihat di Gombong, ataukah mulai ada masalah atau pergesekan? Kalaupun ada, apa bentuknya? Kalaupun tidak ada, apa persamaannya dengan Gombong? Selama aku tinggal di Bogor, saya beberapa kali pindah kontrakan gitu ya. Tapi selama saya tinggal dimanapun dekat kontrakan saya itu nggak pernah ada konflik apa-apa, tenang-tenang saja. Jadi ya nggak ada ini, nggak ada, cukup tenang. Walaupun beberapa kali pindah kontrakan. Jadi pindahnya bukan karena berkonflik, tapi memang harus pindah. Ingin suasana baru aja gitu, pindah kontrakan bukan karena ada konflik, ya ingin mungkin lebih dekat dengan pabrik tempat saya kerja. Uut kan berasal dari keluarga yang sebetulnya relatif harmonis ya, maksudnya orang tua dan anak hubungannya bagus ya, terus hidup dari kota yang juga cukup baik ya, hubungan antar warga, kemudian pindah bekerja, hubungan antar penduduk di tempat di mana Uut tinggal juga di tempat rantau kan baik, meskipun ada hubungan-hubungan yang tegang ya, misalnya antara buruh dengan pemilik pabrik atau dengan pemerintah atau Depnaker yang mendukung pemilik pabrik. Setelah ada di sini ya, jadi ketegangan pertama itu. Iya, ada selama di kampung nggak pernah ngalamin itu ya. Mungkin setelah di Jakarta, setelah jadi buruh, baru ngalamin itu. Ya konflik sih, apa bisa disebut konflik ya? Konflik antar buruh dan pengusaha. Itu aja sih. Baik, selama Uut berjuang bersama kawan-kawan ya untuk pada waktu itu melawan Orde Baru tentunya, dan pada waktu itu Uut sudah sempat cerita Megawati adalah sosok yang dianggap sebagai musuhnya Orde Baru, yang Uut cerita salah seorang pemimpin buruh bernama Ria sempat mendukung Mega ya, dengan harapan dia bisa membawa perubahan lebih banyak untuk kehidupan masyarakat dan nasib buruh umumnya. Meskipun Uut kemudian mengatakan ternyata lebih buruk di masa dia menjadi pemerintah, dan sekarang jauh lebih buruk lagi. Nah, Uut bisa nggak menceritakan peristiwa masa itu yang Uut peristiwanya paling berkesan, apakah itu dalam aksi ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun aktivitas perlawanan yang menurut Uut menegangkan, atau ada yang lucunya juga, atau menakutkan, atau apa yang Uut mau berbagi kepada kita? Pengalaman menegangkan mungkin saat dipukul sama aparat ya, itu menegangkan buat saya karena itu pengalaman pertama pastinya, atau saat dikejar gitu. Yang pasti kasus 27 Juli itu menegangkan juga sih saat itu. Karena terjadi pembakaran gitu di Jakarta, itu menegangkan juga saat itu. Terus yang Uut juga terlibat misalnya menyebarkan selebaran nggak pada masa Mega Bintang Rakyat? Uut kan terlibat itu pada masa Mega Bintang Rakyat. Bisa nggak Uut ceritakan pengalaman unik atau menegangkan ketika menyebarkan selebaran itu? Iya, saya menyebarkan selebaran Mega Bintang Rakyat di sekitar Cawang.
Cawang Otista, tapi saya waktu itu di sekitar Cawang, jadi sebelum Otista. Jadi saya kasih selebaran ke masyarakat yang di pinggir jalan, ke pengendara motor atau ke pengendara mobil-mobil itu. Dan secara tidak sengaja saya memberikan selebaran itu ke mobil TNI. Jadi karena sudah terlanjur, ya udah, tapi untung nggak marah sih TNI. Padahal di selebaran Mega Bintang Rakyat itu kan salah satu tuntutannya kan hapuskan dui fungsi ABRI. Jadi saya malah memberikan selebaran itu untuk ABRI itu yang ada di mobil itu. Bisa mengingat siapa yang ada di mobil itu? Apakah mobil truk kah atau mobil apa? Dan ada berapa orang di dalam mobil itu dan bagaimana reaksinya tiba-tiba memberikan selebaran? Jadi mobilnya itu seperti mobil pribadi, saya lupa apa mobil bentuk sedan atau apa gitu. Tapi yang menyetir itu pakai seragam yang warna hijau itu. Jadi kan TNI berarti ya kalau seragamnya warna hijau, dengan topinya bukan topi pet loh, topi yang kayak bentuknya kayak kopiah itu, yang ada gambar bintang-bintangnya kalau nggak salah ya. Iya itu. Pas saya kasih, karena tangan saya juga udah terlanjur ngasih, nggak ini sih, nggak bereaksi apa-apa, cuman diterima aja gitu. Mungkin mereka kan nggak tahu, belum baca juga kan isinya apa. Terus begitu melihat orang itu ternyata anggota TNI, langsung lari atau bagaimana? Kabur? Nggak lari sih, ya langsung, kan mobilnya juga merayap gitu kan, nggak langsung jalan. Ya saya tetap nyebarin selebaran ke yang lain-lain, kan mobilnya kan banyak itu lewat-lewat terus. Baik terima kasih ya udah menceritakan pengalaman. Mungkin udah saatnya juga kita berjalan bersama untuk bertemu dengan kawan kita Friska, dan kita akan ngobrol-ngobrol dan cerita sama dia di tempatnya ya. Baik. Wah, jadi kalian reuni dong ya? Reuni ya. Coba kalian meneriakkan salah satu yel-yel perjuangan biar orang di dalam itu mendengar. Terima kasih ya Friska. Sama-sama. Apa ya dulu ya? Kenapa? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Coba rakyat bersatu. Komis Tim Kota. Oke.